Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat-tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana saya sampaikan pada awal Ekaristi tadi, bacaan pertama dan Injil itu punya benang merah, punya kesamaan, yaitu janda, ya, janda-janda yang terpuji dalam kitab suci. Kalau saudara-saudara membaca renungan-renungan hari Minggu yang berseliweran di WA, saya kira zaman sekarang Anda tidak akan kekurangan renungan, ya. Harian juga banyak, lebih dari 1 bahkan, minggu apalagi. Kalau kita perhatikan bacaan hari ini biasanya fokusnya pada kerelaan berbagi. Harapannya semoga kita bisa berbagi. 2 janda ini contoh bagaimana bisa berbagi. Tapi karena sudah banyak seperti itu, maka saya mencoba sudut pandang yang lain. Yang saya angkat adalah soal bagaimana itu kok bisa berani berbagi. Bagaimana para janda ini, janda di Sarfat tadi dengan Elia maupun dalam bacaan Injil itu punya kekuatan batin untuk memberi. Saya mengarahkan ke sana karena dalam gereja ada suatu istilah yang terkenal, yaitu Providentia Dei. Diterjemahkan menjadi penyelenggaraan Tuhan, Providentia. Ada suster-suster yang kongregasinya namanya PI, Penyelenggaraan Ilahi. Nah, kalau Anda pernah melihat, mendengar, nah itulah ya, sudah menjadi nama kongregasi. Jadi itu satu istilah yang memang penting supaya kita juga tahu ada suatu sikap iman yang percaya pada penyelenggaraan ilahi, atau Tuhan akan menyelenggarakan, Tuhan akan mengurus. Dan ini terkait dengan ke depan, karena providensia dari kata pro itu ke depan, dan videre itu melihat, jadi melihat ke depan. Ya. Sudah melihat ke depan. Orang kalau sudah melihat ke depan kan lebih berani, ya. Kalau para sopir itu ngerti, kalau
naik kendaraan yang tinggi, makanya truk dan bis-bis itu berani ngebut-ngebut meskipun macet karena dia tinggi, bisa ngelihat ke depan. Nah kita ini yang cuma naik mobil kecil-kecil gini, biasanya kurang berani karena nggak lihat ke depan. Pandangan kita tertutup mobil di depan kita sudah. Jadi Allah itu melihat ke depan tentu saja. Maka kalau kita bergantung pada penyelenggaraannya yang jauh ke depan, kita menjadi aman. Jadi saudara, ini bukan hal yang sederhana saudara. Ya. Mengatakan tentang hal ini mungkin tidak perlu panjang-panjang, tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melatih, bagaimana kita bisa benar-benar semakin hari semakin bergantung pada penyelenggaraan ilahi ini, percaya, ya inilah yang tidak mudah. Kalau kita melihat dalam bacaan pertama tadi, kehebatan dari janda di Sarfat ini sehingga mau berbagi dengan Elia, itu juga bukan sekedar manusiawi, tapi bahwa Elia pun juga sudah memberikan peneguhan pada janda tersebut. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi. Dan janda ini nangkep, janda ini berani percaya pada kata-kata Elia itu. Maka lalu berani berbagi dengan Elia. Memang saudara, kita sudah tahu akhirnya memang ternyata tepung itu tidak habis, minyak dalam buli tidak berkurang, jadi ini nggak tahu gimana itu ya. Tiap kali diambil, ditutup, masuk lagi, mungkin begitu ya, imajinasi kita. Tapi yang mau menunjukkan bahwa karena janda ini mau berpegang pada kata-kata janji Tuhan melalui Elia, terjadilah. Sama seperti dalam Injil juga, karena ini mau diberikan kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan, dia memberikan sebagian besar dari apa yang dia miliki kepada Tuhan. Dia dipuji oleh Yesus atas keberaniannya karena Tuhan itu. Jadi saudara, pada diri orang ini, kedua janda ini, ada semacam keberanian oleh karena Tuhan. Muncul suatu keberanian, bisa melepaskan kekhawatiran, bisa melepaskan segala macam perhitungan manusiawi karena Tuhan. Saya kira sudah banyak contoh saudara, hanya barangkali kita hanya perlu menggali bahwa memang orang yang mau berpegang, mau percaya pada Tuhan akan diurus, Tuhan akan menyelenggarakan. Ada yang namanya Providentia Dei. Ini bukan hanya milik suster-suster kongregasi tersebut, tapi ya ini iman kita bersama. Nah, contoh konkret saudara ya kiranya pada zaman pandemi ini, tadi sudah disinggung sama Bu Utami, kok yang hadir sedikit dari wilayah wilayah yang nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya terbersit jangan sampailah kita ini menjadi kurang percaya pada penyelenggaraan Tuhan ini pada masa pandemi. Ya, ini yang kita ditantang saudara. Mungkin ada yang dulu sebelum pandemi, wah kalau bilang percaya pada Tuhan, begitu pandemi langsung semuanya tiarap. Takutnya minta ampun, khawatirnya minta ampun. Mendengar sini ada kematian, situ ada kematian, langsung ada.
orang yang begini. Jadi ya ini saat untuk sungguh-sungguh melihat providensia Dei, saudara, masa pandemi. Asal kita sudah bermasker, tertib dalam kehidupan sehari-hari, sudah vaksin, apalagi sekarang ini kan vaksin gratis, sudah setia melaksanakan hal-hal yang mengamankan diri sendiri, sisanya providensia Dei. Nah, kalau sudah semuanya kita lakukan, sudah vaksin, tapi juga dalam hati masih selalu takut, anak sudah mulai bisa sekolah, takutnya minta ampun, terlalu ya wajar ya, karena kalau ada apa-apa dengan anak ya yang sedih kan ya orang tua, ya saya ngerti. Tapi kan melihat bahwa bersama-sama anak-anak yang lain sudah mulai, orang tua juga banyak yang sudah mengizinkan, ya kenapa tidak sedikit providensia Dei lah, udah Tuhan menyelenggarakan. Cuma anak ini perlu diajari supaya benar-benar tertib, di sekolah jangan cablek-cablekan, jangan rangkul-rangkulan kayak dulu, sekarang ya harus lebih hati-hati. Ya, memang anak pun juga harus diajari. Gereja juga sudah membolehkan ada missinar lagi. Ya, ini panggilan pada Bapak Ibu yang punya anak-anak para missinar ya. Harapan saya mulai bisa melepaskan anak, kan pakai masker semua mereka, ya. Tidak ngawur kita. Ya, gereja itu aman, ya. Aman untuk beribadat. Kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penjaga gawangnya Bu Utami tadi, TGKP. Aman dari saudara. Nah, kalau kita ini sudah menjalankan semuanya itu, ya yakinlah kita tidak sembrono. Selebihnya dari itu providensia Dei. Tuhan menjaga, Tuhan menyelenggarakan, Tuhan akan mengurus. Jadi jangan sampai terlalu takut, terlalu khawatir, malah nambahi penyakit jantung itu nanti kalau selama pandemi isinya deg-degan terus, khawatir terus. Tidak ada penyerahan kepada Tuhan yang akan mengurus kita. Jadi janda Sarfat dan janda di Bait Allah ini mengajarkan kepada kita suatu hal yang kita belajar dari mereka, maka gereja menyebut sebagai penyelenggaraan Tuhan. Tuhan akan menyelenggarakan asal kita juga berani berpegang, Tuhanlah yang mengurus kita. Semoga prinsip ini terutama saudara kita praktekkan, bukan kita omongkan. Semoga praktek dalam hidup sehari-hari nampak bahwa kita ini benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin.